Aduh, gue ngatur nafas dulu, coba gue. Di Instagram gue tuh sering banget kayak muncul konten-konten pokoknya cewek-cewek yang lagi studi S3 gitu. Mereka berdua kayak bilang kayak, how does it feel to be part of 0,9% women who holds PhD gitu. Gue juga berniat S3. Gue sangat termotivasi melihat konten itu kan. Kayak, gue harus menjadi bagian 0,9% dari cewek-cewek ini juga gitu. Tapi lama-lama gue mikir kayak gini, kayak narasi itu tuh sebenarnya kayak keren gitu loh, kayak 0,9% cewek di dunia ini yang punya PhD atau lagi studi PhD. Terkesannya tuh kayak sedikit gitu. Tapi coba bayangin bahwa ada sekitar 8 miliar manusia. Anggaplah yang perempuan ada setengahnya gitu, kayak ada 4. Berarti kayak 0,9%, oke kita patok 1%. 1% dari mereka tuh berarti sekitar berapa? 40 juta. Dan itu tuh sebenarnya nggak sedikit, itu tuh banyak, berarti kayak ya banyak dong, maksudnya perempuan di dunia ini yang punya PhD ada 40 juta orang gitu. Here's what's even more interesting. Terus gue iseng lah mencari kayak berapa di dunia ini perempuan yang menjadi hadis scholars. Gue nggak tahu data pasti, tapi tadi kayak gue cek di Google gitu, intinya tuh yang come up adalah sekitar 9.000. Terus kalau dibagi berarti kayak 0,00025%. Itu lebih kecil dan lebih eksklusif daripada 0,9% atau 1% cewek-cewek yang punya holds PhD. Terus tadi selama gue lari, gue dengerin the first seriesnya Imam Umar yang bahas tentang Aisyah, karena dia maksudnya kayak yang paling terkenal sebagai perawi hadis tuh maksudnya dia kan. Pokoknya di series itu tuh dibilang bahwa semua manusia di muka bumi ini, Aisyah tuh punya lebih banyak knowledge dari mereka semua. Kemudian tuh lebih banyak dari semua ilmu yang dikumpulin, kalau semua manusia itu punya ilmu gitu. Terus gue kayak, doesn't matter, kayak gue mau punya PhD di bidang apa linguistics, lo mau S3 di New York, lo akan tetap kalah gitu. Nah, ilmu dia banyak banget. Balik lagi ke ceramah hari Jumatnya Imam Umar yang dia bahas tentang gimana lo bisa punya ending yang baik. Gue tuh jadi mikir lagi, kayak gue termotivasi untuk menjadi bagian dari cewek-cewek yang punya PhD ini, jadi 0,9% perempuan-perempuan ini. Itu tuh kenapa? Maksudnya kayak apa karena gue pengen aja biar gue terlihat keren, atau apa itu bisa membawa gue punya good endings? Karena di ceramahnya Imam Umar itu dia bilang kayak orang yang paling pertama kali nanti kayak diadili dan maksudnya dieksekusi, dia mau dimasukin neraka tuh scholars who wants to be praised for their knowledge gitu. Menurut gue kayak itu gue harus hati-hati banget dalam menentukan bahwa gue mau S3 maybe because I wanna be praised, maybe gue pengen orang lain ngeliat gila keren banget dia, menjadi 0,9% dari perempuan-perempuan who holds a PhD ini. Terus gue kayak iya juga ya, it doesn't matter gitu, karena apakah itu akan membawa lo ke good endings atau enggak. Kan ada banyak orang tuh yang pengen punya appearance of husnul khotimah, tapi tidak benar-benar pada akhirnya tuh kayak mendapatkan experience. Kayak kita tuh harus mau experience-nya instead of appearance-nya. Kayak misalnya aku mau meninggal dalam keadaan bersujud, tapi lo aja sholat sujud nggak nyampe 30 detik, kayak what are the chances gitu untuk lo meninggal di dalam sujud. Kecuali kalau misalnya kayak tiap sholat 5 waktu sujud lo 10 menit gitu. Intinya jangan sampai lo termasuk di golongan orang-orang yang kayak pengen punya knowledge tapi lo pengen di praise. Bahkan kata Imam Umar kayak Aisyah itu dia tuh very eloquent person gitu loh, dan dia tuh lebih eloquent ketimbang Khulafaur Rasyidin yang lain deh. Jadi lebih eloquent dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu. A very smart person, very poetic when she speaks. Jadi gue ngerasa bahwa maksudnya kalau lo mau jadi perawi hadis, maksudnya kayak lo mau menjadi bagian 0,00025% dari cewek-cewek yang merupakan hadis scholar ini. Nggak gitu juga konsepnya. Intinya apapun itu asal itu membawa lo ke good ending. Ada salah satu kayak percakapan yang gue suka banget antara Dr. Rania. Dia pokoknya kayak scholars di Stanford gitu, bagian mental health gitu. Ada satu podcast dia ngobrol sama suaminya, ngomongin masa pernikahan mereka 19 tahun. Intinya dia bilang kayak motherhood humbles her gitu, karena dia abis publish kayak jurnal Q1 gitu, dia merasa kayak very proud of herself. Tapi balik lagi kayak pas di rumah tuh anak-anak dia menganggap itu kayak itu bukan sebuah achievement gitu, maksudnya kayak anak-anaknya tuh kayak nggak relate gitu. Kata dia it doesn't matter gitu, karena yang akan ditanya Allah nanti tuh bukan masalah jurnal Q1 lo, tapi bagaimana anak lo merasa diperlakukan di dalam rumah itu. Tapi gue tetap mau S3 sih, pengen aja kayak menyiksa diri gue. Ini aja udah salah, bahkan kayak kemarin gue kayak
apa gue ke New York ya kalau gue S3. Kan dulu gue mau, sebelum gue mau masuk gini, gue mau masuk Columbia karena gue pengen banget kayak pengen dia tinggal di New York. Gue pikir kayak I love Melbourne so much. Kalau gue S3, gue kayak pengennya tuh di kota ini gitu. Karena menurut gue ini bener-bener best city banget sih. Walaupun enggak, New York is the second option. Buat gue New York is the Melbourne KW. Di New York, maybe Columbia or NYU. Terus lebih parahnya lagi adalah, soalnya kalau S3 kan lama ya, kayak lo 4 tahun. Harus hidup di kota yang bener-bener lo suka. Kalau gue di Amerika kayak, gue bisa nonton WNBA sesuka gue. Nah, itu aja udah salah. Salah niat nih buat S3. Berhenti ya lu. Stop, bukan kayak gitu logiknya. S3 tuh lo mau belajar, bukan kayak lo mau nonton basket di Amerika. Habis ini gue harus ngerjain tugas sama ibu sama Kak Tita.